Oke, baik, hari ini saya pakai PowerPoint Bapak Ibu biar kita sama-sama menyimak ya. Karena saya sudah lama tidak pakai PowerPoint, saya rasa hari ini kita akan sama-sama melihat dan belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Kitab Yesaya pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kalau saudara sudah temukan, katakan amin. Ya, kita akan baca berganti-gantian. Saya membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu membacakan ayat yang genap. Dan di ayat yang terakhir kita akan baca bersama-sama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Yesaya 31 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Berikut pembacaan. Tuhanlah penolong satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir meminta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada karetannya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kuasa, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. 1, 2, 3. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu dan jatuhlah yang dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Satu, dua, tiga, sama-sama ayat yang kelima. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ia melindungi dan menyelamatkan, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Katakan amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini begitu luar biasa menguatkan kita, karena Bapak Ibu, keadaan dan kondisi saat ini yang semakin mencengkram arus ya. Bapak Ibu, saat ini musim orang demam Bapak Ibu. Jadi memang kita harus banyak berdoa supaya kita jangan menggenapi firman Tuhan yang Yesus katakan, apakah kalau aku datang masih mendapatkan orang-orang percaya? Ya, iman orang-orang percaya, kita berdoa. Dan pagi hari ini saya pikir pasti tidak ada yang datang, tapi kami tetap berdoa ya. Seperti mana yang saya katakan bahwa tadi ada keraguan untuk menutup ibadah, tapi ada satu pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran lain ya, sehingga di saat saya membaca firman Tuhan, wah ini sangat luar biasa. Dan kebenaran firman Tuhan hari ini saya memberi tema, yaitu pada Tuhan tempat perlindungan ya. Pada Tuhan adalah tempat perlindungan yang teguh, tempat perlindungan yang kokoh dan kuat, karena Dia adalah Allah kita yang esa dan yang ajaib, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isi dunia ini, termasuk saya dan saudara. Karena itu di akhir-akhir ini kebenaran firman Tuhan mengajak kita supaya kita kembali kepada Tuhan, berlindung kepada Dia. Sebelum saya lanjut, kita akan lihat di dalam sebuah pertempuran dalam sebuah pertempuran, tempat yang paling aman adalah sebuah tempat perlindungan
perlindungan yang disebut dengan benteng. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau di dalam sebuah pertempuran dan bentengnya itu sudah hancur, itu semuanya akan berserakan, semuanya akan kemana-mana. Yang orang yang di dalam benteng itu akan keluar dan lari kemana-mana, sehingga lari tidak menentu arah. Sementara benteng itu adalah tempat khusus yang dimana adalah pusat kekuatan militer. Ya, di sana mungkin ada ranjau sebelum kita masuk ke benteng itu, atau ada ya begitu banyak pasukan tentara yang menjaga, atau mungkin tembok yang tebal, ya, tembok yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang untuk musuh hancurkan atau musnahkan. Itu adalah benteng, dan kita percaya Yesus adalah benteng yang kekal. Amin. Hal yang kedua, ya, kita sebagai orang percaya, kita juga berperang melawan tipu muslihat iblis, ya, lewat dunia ini. Tipu muslihat iblis lewat dunia ini, maka kita harus menjadikan Tuhan Yesus Kristus sebagai benteng perlindungan kita. Katakan amin. Kita di akhir-akhir ini kita harus mampu untuk melakukan atau menjadikan Yesus sebagai benteng perlindungan kita kepada Tuhan. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut. Kita, Bapak Ibu, hari ini kita membaca kebenaran firman Tuhan. Ada dua opsi atau dua hal yang firman Tuhan katakan kepada kita. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, itu adalah teguran yang keras kepada orang-orang percaya supaya tidak mengandalkan manusia atau kekuatannya sendiri. Ya, sebelum kita lanjut, saudara bisa membaca Yeremia. Di sana saya tulis satu ayat pendukung, namun ada banyak ayat pendukung, ya, tentang mengapa Tuhan tidak mau untuk kita mengandalkan manusia. Nah, yang kedua adalah firman Tuhan memberikan solusi sekaligus memberikan kekuatan dan kepastian agar kita dapat bertahan dan menang atas dunia ini. Di dalam Roma 8 ayatnya yang ke-31, jika Allah di pihakku, siapa yang akan mengalahkan aku? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau katakan kepada kita adalah hal yang menarik. Hari ini kita datang untuk kita dikuatkan iman kita, diberikan, disiram kerohanian kita agar iman kita bertumbuh. Karena tanpa iman kita bertumbuh, maka kita akan jauh daripada dunia akhir-akhir ini, ya, membuat manusia takut datang kepada Tuhan. Karena itu, mari lanjut kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Ya, di dalam Pengkhotbah 8 ayat 17 mengatakan demikian, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun tidak dapat menyelaminya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa firman Tuhan tidak mau supaya kita berharap kepada manusia atau mengandalkan manusia atau pikiran kita sendiri? Karena di sana ditulis bahwa manusia tidak mampu untuk menyelami segala perkara Tuhan. Hanya orang-orang yang dianugerahkan karunia yang mampu untuk apa? Untuk memahami rencana Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa hari ini pandemi ada di seluruh dunia itu karena atas izin Tuhan. Dan siapa yang tahu apa rencana Tuhan di balik ini? Itu tidak ada, Bapak Ibu, ya. Itu tidak ada manusia
manusia yang tahu siapa yang apa maksud Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan ini seolah-olah mengusir orang untuk beribadah atau seolah-olah membatasi orang untuk datang beribadah. Firman Tuhan dengan jelas bahwa jangan percaya kepada manusia. Kenapa? Karena manusia itu adalah lemah. Manusia itu lemah. Walaupun ada yang mengatakan saya berhikmat, Tuhan mencekam itu, tidak ada yang bisa mengetahui setiap rancanganku. Tapi nanti kita masuk di dalam iman. Karena hari ini saya akan berbicara tentang bagaimana orang percaya berlindung kepada Tuhan. Kita berlindung, ada yang harus kita lakukan supaya kita ada di dalam perlindungan itu. Kalau kita orang yang mau berlindung, artinya kita datang ke tempat yang untuk kita berlindung, ya. Tetapi kita yang melindungi berarti kita yang melindungi, ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berlindung pada Tuhan saja, karena Tuhan yang mempunya saya dan Bapak Ibu, Tuhan yang mempunya kita semua, Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Sebab itu firman Tuhan tidak mau supaya kita mengandalkan manusia. Berkhotbah 9 ayat 1, tolong seorang anak Tuhan bacakan. Maaf Bapak Ibu, saya tolong seorang anak Tuhan. Berkhotbah 9 ayat 1. Berkhotbah 9 ayat 1, seorang pria membacakannya dan seorang wanita membacakan 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang kelima. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu berkhotbah mengatakan sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Bahkan Allah mengatakan bahwa manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap berlindung, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena kita tidak tahu apa yang kita hadapi sekarang. Karena dunia tidak menjamin keamanan kita, dunia tidak menjamin keselamatan kita, tetapi di dalam Tuhan menjamin segala keperluan kita, menjamin segala keselamatan kita. Keselamatan bukan hanya di bumi, tetapi keselamatan yang ada di dalam surga. Tuhan sudah menjadikan jaminan, sehingga firman mengatakan jangan bersandar kepada manusia. Karena di akhir-akhir ini banyak orang yang berkata kita harus berhikmat, ya, berhikmat supaya tidak beribadah maksudnya. Karena keadaan. Bapak Ibu, kalau keadaan membuat kita sehingga kita tidak ibadah, apakah kita adalah orang-orang yang beriman? Bukankah pemerintah sudah memberikan prokes yang supaya kita tetap beribadah? Kalau pemerintah masih buka, masih memberikan kesempatan untuk kita beribadah begini, mari kita pergunakan. Kita pergunakan dengan baik-baik, ya. Jadi ini adalah hal yang pertama. Lanjut 1 Korintus 2 ayat 5, seorang wanita tolong bacakan dengan suara yang keras.
Ibu, hal yang pertama ini memang Tuhan mencegah kita semua supaya kita, bahkan di dalam Amsal mengatakan bahwa jangan berdiri di atas pengertianmu sendiri. Karena apa? Hikmat manusia itu bagaikan di hadapan Allah itu tidak ada apa-apanya. Bayangkan kita hanya memiliki otak yang sekecil ini, yang sekecil ini, yang ingin mengetahui rencana Allah, kita tidak mungkin. Sehingga Tuhan dengan kekuatannya, firman Tuhan dengan kebesarannya mengatakan, mengingatkan kepada kita supaya kita jangan pernah mengandalkan manusia atau kekuatan kita sendiri. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan, kita mengandalkan manusia, maka kita akan jatuh di dalam kebinasaan. Kita akan jauh dari Tuhan dan mati di dalam kematian yang kekal. Sehingga Tuhan tidak mau supaya setiap orang itu berdiri di atas pengertiannya, tetapi orang percaya harus berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Makanya beberapa minggu, beberapa bulan yang lalu saya bilang kita harus belajar sehingga firman Tuhan menguasai hidup kita. Kita harus rajin untuk membaca kebenaran firman Tuhan sehingga tingkah kita, kelakuan kita ada di dalam Alkitab sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Itu namanya dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi kalau kita yang menguasai firman Tuhan, maka kita akan otak-atik firman Tuhan untuk kepentingan kita sendiri, untuk harga diri kita, untuk seakan-akan kita mendapatkan kehormatan. Tetapi hari ini saya jujur kepada saudara bahwa Tuhan tidak suka orang yang mengandalkan kekuatan manusia. Tuhan adalah Allah yang cemburu, yang mampu untuk melakukan segala sesuatu. Pernah firman Tuhan mengatakan bahwa janganlah takut kepada dunia, atau janganlah takut kepada orang-orang yang hanya mampu untuk membinasakan tubuhmu, tetapi tidak kepada jiwamu. Takutlah kepada Tuhan yang mampu membinasakan tubuh dan jiwa. Itu adalah kebenaran firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Karena di dalam kehidupan ini, di akhir-akhir ini, kita membutuhkan perlindungan daripada Tuhan. Hal yang kedua, kita akan melihat jaminan orang-orang yang berlindung pada Tuhan. Mazmur 91 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian kebenaran firman Tuhan terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Ayat yang ke-7, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita berlindung di dalam Tuhan, ada jaminan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Artinya firman Tuhan ini bukan hanya sekedar ingin memberikan enak di telinga, enak didengar, tetapi Tuhan memberikan kepastian jaminan kepada orang-orang yang berlindung kepada Dia. Berlindung, orang-orang yang berlindung kepada Tuhan itu akan terhindar dari apa di sana? Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ya, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa apapun keadaanmu, Tuhan hari ini memberikan jaminan kepada kita yang berlindung kepada Dia. Karena itu ketika kita berlindung kepada Dia, kita harus menyadari bahwa Tuhan yang menciptakan kita, kita harus menjadikan Dia tempat perlindungan kita. Karena ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan, maka kita akan terhindar dari mara bahaya. Saya percaya di akhir-akhir ini Bapak Ibu,
virus COVID-19 ini semakin mencekram, apalagi varian yang berikut ini yang katanya semakin ganas, membuat orang semakin panik. Bapak Ibu, saya mau katakan kepadamu, segala sesuatu izinkan itu atas izin Tuhan. Tanpa izin Tuhan tidak akan terjadi. Tetapi ini ada karena atas izin Tuhan. Artinya Tuhan mengizinkan ini supaya melihat orang-orang kembali berlindung kepada Dia. Kita baca di dalam Mazmur 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Anak seorang Tuhan tolong bacakan. Mungkin yang remaja, ya, remaja atau pemuda boleh bacakan. Yang remaja, Pak. Bapak kan udah tua. Ya, yang remaja. Ya, oke. Oke, yang remaja, pemuda boleh. Oh, ada dua. Remaja Nono, pemuda Bibi Pion ya. Oh, yes, ada dua. Boleh? Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Tolong Pak, saya tolong dibantu. Mazmur 91 ayat 1 sampai 2. Orang yang duduk di dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermaaf dalam naungan Yang Maha Kuasa, maka berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan buku pertahananku, Allahku yang dipercayai. Amin, puji Tuhan. Terima kasih, silakan duduk. Jadi kebenaran firman Tuhan kembali menguatkan kita sebagai orang-orang percaya. Orang mengatakan demikian, orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, Tuhan tempat perlindunganku dan bukit pertahananku, Allahku yang aku percaya. Allahku yang aku percaya adalah Tuhan yang menjadikan, yang menguasai seluruh isi bumi ini dan langit ini. Sehingga yang harus kita katakan kepada Tuhan pada hari ini bahwa Tuhan, Engkau perlindunganku. Tidak ada perlindungan yang lebih kuat, tidak ada perlindungan yang lebih handal darimu, tidak ada perlindungan yang lebih kokoh darimu, yang lebih berkuasa darimu. Hanya Engkaulah tempat perlindungan yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang mampu menolong aku, membawa aku kepada kemenangan demi kemenangan. Karena itu kita harus kembali menjadikan Dia sebagai pelindung kita, yang ajaib, pelindung kita yang maha tinggi, supaya kita tetap aman. Karena pemazmur ini mengatakan bahwa dia aman ketika dia berlindung di dalam Tuhan. Bahkan terhadap penyakit, bahkan terhadap musuh-musuh, ya musuh-musuh kita, musuh-musuh pemazmur itu tidak mampu untuk mengalahkan dia. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-31, seorang anak Tuhan boleh bacakan dengan suara yang keras. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-31. Roma sesudah kisah para rasul, Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Ya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini adalah salah satu pernyataan kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Tuhan, tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Apakah itu problemmu, masalahmu, ya, kendalamu, masa depanmu, bahkan keadaan yang begitu mencekram, tetap percayakan hidupmu bernaung di dalam Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa tidak ada yang akan mampu menggoyahkan engkau tanpa seizinku. Ketika kita ada di dalam lindungan Tuhan, Tuhan mengatakan bahwa ya, kita tidak akan tergoyahkan tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita
demam saat ini Tuhan mengizinkan, berarti Tuhan mau supaya kita lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan, sungguh-sungguh lagi berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa bahaya di sekarang, di akhir-akhir ini itu sangat nyata, ya. Bahaya di akhir-akhir saat ini, apalagi dengan virus yang beredar, Bapak Ibu, kita tidak tahu yang namanya virus itu entah di mana-mana, pasti ada. Karena itu kita harus berjaga-jaga, tetap hidup di dalam lindungan Tuhan, dan percayakan hidupmu seutuhnya kepada Tuhan, supaya engkau memang benar-benar mengandalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka Tuhan akan memelihara hidupmu, karena itu adalah janji kepastian daripada Tuhan. Ketika kita berlindung kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepastian kepada kita. Namun kita akan melihat cara untuk kita dapat yang berlindung di dalam naungan Tuhan. Cara untuk kita berlindung pada Tuhan ada di dalam Mazmur. Ya, Mazmur pasal 11 ayat yang keempat mengatakan demikian, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya memuji anak-anak manusia. Adik Ibu, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Supaya kita berlindung di dalam naungan Tuhan, kita harus masuk di dalam baitnya yang kudus. Baitnya yang kudus itu berbicara tentang ibadah, yang berbicara tentang doa, berbicara tentang puji-pujian, berbicara tentang lagu-lagu girang-girang yang kita naikkan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, di akhir-akhir ini saya tidak melarang Bapak Ibu untuk beribadah di rumah atau berdoa di rumah, tetapi saya mau katakan bahwa Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Ya, baitnya yang kudus. Karena itu kita harus sama-sama bergandengan tangan masuk di dalam bait Allah yang kudus, dengan altar, dengan penyembahan dan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Maka kita akan masuk di dalam hadiratnya Tuhan, atau kita masuk di dalam baitnya yang kudus. Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang kudus. Ketika kita mau berlindung di dalam naungan Tuhan, kita harus menjauhkan hal-hal yang mengotori kita, menjauhkan dosa-dosa yang menghalang-halangi kita. Kita harus menyiapkan diri kita dengan segala kekudusan yang Tuhan berikan kepada kita, dan kita akan bersama-sama dengan Allah. Saat ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Mari kita pakai kesempatan itu untuk mencari Tuhan. Kita pakai kesempatan itu untuk masuk di dalam baitnya yang kudus, yaitu dengan berdoa dan beribadah dengan sungguh-sungguh. Lanjut, mengapa kita harus ibadah? Ya, ibadah menyembah dan doa yang sungguh-sungguh agar iman kita bertumbuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semua bahwa hari ini ketika kita mau ada di dalam lindungan Tuhan, kita akan mampu melakukan segala sesuatu dengan iman. Ya, karena dengan iman maka kita dapat bertahan. Dengan iman maka kita dapat mengalahkan rasa kekhawatiran. Dengan iman kita dapat mengalahkan rasa ketakutan yang berlebihan di dalam kehidupan kita. Karena itu kita harus beribadah sehingga menambah iman percaya kita kepada Tuhan. Di dalam Injil Lukas 17 ayat 6 jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Ini adalah iman Bapak Ibu. Iman itu memang mengubah yang kita lihat. Iman itu mengubah yang kita lihat dengan kasat mata. Wah, seakan-akan ini sangat berat, ini sangat
kita, tetapi Tuhan mengatakan bahwa kalau kita memiliki iman yang sebesar biji sesawi, maka kita akan mampu untuk mengalahkan dunia ini. Karena itu mari kita bersatu bersama-sama untuk memiliki iman dan kita mengalahkan penyakit COVID ini. Amin. Amin. Bapak Ibu harus semangat Bapak Ibu, karena masih lama, masih ada beberapa poin kemudian. Ya, karena apa? Kita lihat di dalam Yakobus, yang di dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 di sana berbicara tentang doa orang benar atau doa orang yang beriman. Jadi iman itu Bapak Ibu dapat mengubah segala sesuatu. Karena itu kita harus menambahkan hidup kita, memberikan kesempatan ibadah kepada Tuhan untuk menambah iman kita. Sebab tanpa iman kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman, maka kita akan mengubah keadaan yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang-orang percaya. Amin. Bapak Ibu, karena dunia tahu bahwa saat ini kalau orang-orang ibadah, ya sering ibadah dan bertambah-tambah iman mereka, iblis tahu bahwa dia tidak akan mampu menghalang-halangi. Dan dengan keadaan ini menyusuplah dia, menyusuplah apa iblis, memberikan rasa kekhawatiran, memberikan rasa ketakutan kepada kita semua, sehingga ketika kita mau pergi ibadah, pergi ibadah tapi di sana ada yang batuk gak? Ada yang demam gak di sana? Ya, wah bahaya kalau mau ke sana. Di sana ada beberapa orang yang batuk, ada yang demam. Dulu kalau batuk mah biasa Bapak Ibu. Sekarang coba di kerumunan Bapak Ibu batuk, sekali saja kabur semua orang. Pasti kerumunan. Coba saudara buktikan. Ya, saudara boleh buktikan apa bahasa saya ini betul atau tidak. Ya, jangan batuklah, bersih. Hai cik. Wah saudara, bubar kerumunan itu. Jadi saya berpikir Pol PP untuk membubarkan orang-orang yang berkerumunan itu nggak usah pakai pukul, ya pakai bersih aja pasti dah kabur itu, ya pasti dah kabur. Karena itu Bapak Ibu, mari ya kita saling mendukung supaya iman kita semakin bertambah. Amin. Karena kalau kita sudah memiliki iman, Tuhan mengatakan bahwa kita mampu mengalahkan dunia. Ya, kita mampu mengalahkan dunia. Kita mampu mengalahkan iblis karena kita memiliki iman. Tetapi kalau iman kita tidak ada Bapak Ibu, wah, kita hidup di dalam kekhawatiran, kita hidup di dalam ketakutan, kemana-mana tidak tenang, apalagi zaman sekarang. Wah, tidak tenang saudara. Ya, jangankan saudara berjalan, tidur pun pasti saudara susah tidur. Tetapi kalau kita ada iman, tempat perlindunganku adalah ada di dalam Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong aku, Tuhan akan menjauhkan segala rintangan daripadaku. Tetapi kalau itu terjadi kepadaku, Tuhan memiliki rencana yang indah buat saya. Amin. Jadi kita harus memiliki iman Bapak Ibu. Di akhir-akhir ini iblis sengaja untuk mengecohkan kita lewat pandemi ini, ya, mengecohkan kita sehingga kita ibadah nggak, ya, sampai ada beberapa jemaat, ya, beberapa jemaat Tuhan mengajukan untuk ibadah di rumah masing-masing kalau bisa. Saya bergumul dengan Ibu Gembala, kita berdoa. Ya, kita berdoa dan gereja tetap buka, ya, gereja tetap buka, karena selama pemerintah masih izinkan, kita tetap akan ibadah, Tetapi saya tidak memaksa jemaat Tuhan untuk beribadah, karena jemaat Tuhan datang ke sini harus datang dengan iman, karena di akhir-akhir ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang beriman. Tuhan sementara ini menapi kita, untuk melihat kemurnian ibadah kita. Ya, saya ingat kalau saya mau tutup gereja
dulu waktu lockdown, pemerintah tutup gereja, saya sering 3 kali datang ke polsek untuk minta ibadah, tidak diizinkan. Saya merasa sangat sedih, tapi oke lah, kita tetap patuh kepada pemerintah. Ya, kami tetap beribadah waktu itu. Pintu tutup, musik keras, ibu gembala mimpi pujian, saya khotbah, Gevaria jadi jemaatnya. Puji Tuhan, sampai sekarang sudah bertambah 20 orang. Dan harapan saya minggu depan bertambah. Amin. 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 Kita harus memiliki iman agar kita mengalahkan dunia. Kalau kita tidak memiliki iman, maka kita tidak mampu mengalahkan dunia. Yang ada hanya rasa ketakutan, rasa kekhawatiran yang datang merongrong kita. Tapi lihat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantu engkau dan tertanamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Itu adalah iman. Dan kita melihat di dalam perjanjian baru ada beberapa orang anak-anak Tuhan yang disembuhkan karena iman. Jadilah seperti imanmu. Ya, Bartimeus dapat melihat, bahkan wanita yang pendarahan dapat sembuh. Itu karena iman mereka. Ya, mereka gigih mencari Yesus untuk mendapatkan penambahan iman. Akhir-akhir ini mari kita gigih di dalam ibadah supaya kita menambahkan iman kita, supaya kita saling menguatkan. Di kondisi-kondisi seperti ini mari kita sama-sama bergandengan tangan, berdoa supaya kita saling membangkitkan iman percaya di dalam hidup kita, sehingga kita dapat melewati ini bersama-sama. Jangan kita memojokkan, ya, jangan kita memojokkan karena di sana tidak baik. Tetapi jemaat Tuhan adalah keluarga besar kerajaan Allah yang harus bergandengan tangan. Amin. Bergandengan tangan melewati cobaan ini. Amin. Puji Tuhan. Hal yang berikut atau ayat yang penutup di dalam Filipi, saya sengaja mengambil kebenaran firman Tuhan ini menjadi ayat penutup untuk kita semua. Filipi pasal 4 ayat 19 katakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Allah kita akan memenuhi segala keperluan kita. Apakah keperluanmu saat ini? Kalau untuk mengatasi kekhawatiran, untuk mengatasi ketakutan, Tuhan katakan bahwa apa sekarang keperluanmu untuk imanmu, untuk kemajuan imanmu. Tuhan katakan apa saat ini? Tunjukkan kepada Tuhan dan Tuhan akan bekerja untuk memberikan atau untuk memenuhi semua keperluanmu. Mungkin engkau mengatakan bahwa Tuhan, saat ini aku membutuhkan iman. Aku dalam ketakutan, aku dalam kebimbangan karena sampai saat ini makin mencengkram. Tuhan, aku butuh kekuatan. Maka keperluan itu Tuhan akan kirimkan kepadamu. Apapun yang menjadi kebutuhanmu saat ini atau keperluanmu saat ini, mari serahkan kepada Tuhan dan berdoalah, minta kepada Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kemuliaan di dalam Kristus Yesus akan memberkati kita menurut Kristus Yesus. Karena itu, biarlah firman Tuhan memberkati kita semua pada hari ini. Yang berikut selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Haleluya Yesus, haleluya.